Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan kalian. Hari ini, kita akan menyelami kisah salah satu Nabi Allah yang mulia, seorang partner dakwah yang setia, dan orator ulung yang namanya selalu disebut berdampingan dengan saudaranya. Siapakah dia? Tentu saja, Nabi Harun alaihissalam. Kisahnya penuh dengan pelajaran tentang kesabaran, kepemimpinan, dan pentingnya persaudaraan dalam menegakkan kebenaran. Jadi, siapkan hati dan pikiran. Mari kita mulai perjalanan kita. Kisah Nabi Harun tidak bisa dilepaskan dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Keduanya adalah saudara kandung, keturunan Bani Israel yang hidup di bawah penindasan Firaun di Mesir. Sejak kecil, mereka tumbuh dalam lingkungan yang penuh tantangan. Saat Nabi Musa menerima wahyu pertama di lembah tua dan diperintahkan untuk menghadapi Firaun, salah satu doa pertama yang beliau panjatkan kepada Allah adalah meminta saudaranya, Harun, untuk menjadi pendampingnya. Mengapa Nabi Musa secara spesifik meminta Harun? Dalam Al-Quran, surat Taha ayat 29 hingga 32, Nabi Musa berdoa, "Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku, teguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku." Nabi Musa mengakui kelebihan saudaranya. Beliau berkata bahwa Harun lebih fasih lidahnya, lebih pandai berbicara. Ini bukan tanda kelemahan, melainkan sebuah contoh kerendahan hati yang luar biasa dan pemahaman strategis dalam berdakwah. Nabi Musa tahu, untuk menghadapi Firaun dan para pembesarnya, dibutuhkan argumen yang kuat dan penyampaian yang lugas. Allah pun mengabulkan doa tersebut. Ini adalah pelajaran pertama yang sangat berharga. Dalam berjuang di jalan kebaikan, kita tidak harus sendirian, meminta bantuan dan mengakui kelebihan orang lain, terutama saudara kita, adalah sebuah kekuatan. Allah menyatukan kekuatan Nabi Musa yang tegas dan pemberani dengan kefasihan lisan Nabi Harun. Mereka menjadi tim dakwah yang sempurna. Berbekal mukjizat dari Allah, tongkat yang bisa berubah menjadi ular, dan tangan yang bersinar, Nabi Musa dan Nabi Harun bersama-sama menghadap Firaun. Bayangkan betapa menegangkannya momen itu. Dua orang hamba Allah berdiri di hadapan penguasa paling zalim di muka bumi, yang mengaku sebagai Tuhan. Dengan tenang dan penuh wibawa, Nabi Harun mendukung setiap ucapan Nabi Musa, menjelaskan pesan tauhid dengan bahasa yang jelas dan meyakinkan. Mereka meminta Firaun untuk membebaskan Bani Israel dan menyembah Allah semata. Tentu saja, Firaun menolak dengan sombong. Ia menantang mereka untuk berduel dengan para penyihir terbaiknya. Di hari yang ditentukan, di hadapan ribuan rakyat Mesir, para penyihir Firaun melemparkan tali temali mereka yang seolah-olah berubah menjadi ular. Suasananya pasti sangat mencekam. Namun, dengan izin Allah, Nabi Musa melemparkan tongkatnya, yang langsung berubah menjadi ular raksasa sungguhan, dan menelan habis semua sihir para penyihir itu. Melihat kebenaran yang nyata, para penyihir itu pun langsung bersujud dan beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Ini adalah kemenangan besar pertama bagi dakwah mereka. Setelah berbagai peristiwa dan azab yang menimpa kaum Firaun, akhirnya Allah memerintahkan Nabi Musa dan Bani Israel untuk keluar dari Mesir. Momen paling ikonik tentu saja adalah saat Laut Merah terbelah. Setelah mereka semua berhasil menyeberang, Firaun dan bala tentaranya mengejar pun ditenggelamkan oleh Allah. Bani Israel akhirnya bebas dari perbudakan. Namun, ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Ujian kepemimpinan dan kesabaran Nabi Harun mencapai puncaknya saat Nabi Musa pergi ke Bukit Sinai selama 40 hari untuk menerima kitab Taurat dari Allah. Sebelum pergi, Nabi Musa berpesan kepada Nabi Harun, "Gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan." Sebuah amanah yang sangat besar. Sayangnya, Bani Israel adalah kaum yang sangat mudah terpengaruh dan sering membangkang. Selama kepergian Nabi Musa, seorang bernama Samiri memanfaatkan kesempatan. Ia mengumpulkan perhiasan emas dari Bani Israel, meleburnya, dan membentuk patung anak sapi yang bisa mengeluarkan suara. Samiri kemudian menghasut mereka. "Inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa." Tetapi dia telah lupa. Sungguh luar biasa cobaan ini. Sebagian besar Bani Israel terpedaya dan mulai menyembah patung anak sapi itu. Nabi Harun tidak tinggal diam. Dengan segenap kemampuannya, beliau berusaha menasihati kaumnya. Beliau berkata, seperti yang diabadikan dalam Al-Quran, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya diberi cobaan dengan patung anak sapi itu. Dan sesungguhnya, Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Pemurah. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku." Namun, kaumnya justru mengancamnya. Mereka berkata, tidak akan berhenti menyembah patung itu sampai Musa kembali. Nabi Harun berada dalam posisi yang sangat sulit. Jika beliau bertindak terlalu keras,
akan terjadi perpecahan dan pertumpahan darah di antara Bani Israel. Sesuatu yang sangat ingin beliau hindari, sesuai pesan Nabi Musa untuk tidak membuat kerusakan. Beliau memilih untuk bersabar dan mencegah konflik yang lebih besar sambil terus berusaha menasihati mereka. Menunggu kembalinya Nabi Musa. Saat Nabi Musa kembali dan melihat kaumnya menyembah patung sapi, beliau sangat marah. Dalam luapan amarahnya, beliau bahkan menarik kepala dan janggut saudaranya, Harun. Ini menunjukkan betapa beratnya kesalahan yang dilakukan Bani Israel. Namun, lihatlah bagaimana Nabi Harun merespons dengan penuh kelembutan. Beliau berkata, "Wahai putra ibuku, janganlah engkau pegang janggutku, dan jangan pula kepalaku. Sesungguhnya aku khawatir bahwa engkau akan berkata, engkau telah memecah belah antara Bani Israel dan engkau tidak memelihara amanahku." Mendengar penjelasan saudaranya yang penuh hikmah dan kesabaran, kemarahan Nabi Musa pun mereda. Beliau menyadari situasi sulit yang dihadapi Harun, dan langsung berdoa memohon ampunan untuk dirinya dan saudaranya. Ini adalah momen yang sangat menyentuh, menunjukkan ikatan persaudaraan yang kuat, bahkan di tengah krisis terberat sekalipun. Mereka saling memahami, saling memaafkan, dan kembali bersatu untuk memperbaiki keadaan kaumnya. Kisah Nabi Harun mengajarkan kita banyak hal. Pertama, pentingnya kerjasama dan saling melengkapi dalam dakwah. Kedua, kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi kaum yang sulit dinasehati. Nabi Harun menunjukkan bahwa terkadang menjaga persatuan dan mencegah pertumpahan darah adalah prioritas, meskipun itu berarti harus menahan diri dari tindakan yang lebih keras. Ketiga, keindahan hubungan persaudaraan yang didasari iman. Ikatan antara Nabi Musa dan Nabi Harun adalah teladan abadi tentang bagaimana saudara seharusnya saling mendukung. Bahkan ketika terjadi kesalahpahaman, Nabi Harun alaihissalam adalah sosok nabi yang lembut, bijaksana, dan orator yang hebat. Perannya mungkin sering berada di balik bayang-bayang Nabi Musa, tetapi kontribusinya sangatlah besar dan tak tergantikan. Beliau adalah bukti bahwa menjadi orang kedua dalam sebuah perjuangan bukanlah hal yang remeh, melainkan sebuah amanah mulia yang membutuhkan kekuatan dan kebijaksanaan tersendiri. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah Nabi Harun untuk menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih bijaksana dalam bertindak, dan senantiasa menjaga ikatan persaudaraan kita di jalan kebaikan. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Semoga apa yang kita bahas hari ini membawa manfaat dan menambah keimanan kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.